mengenaskan, pesilat wanita yang ngaku sakti dipecundangi dosa sendiri. Dikutip dari fifa.co.id, pesilat wanita Indonesia Cynthia Chandranaya dalam posisi tersudut. Mbak Buasi Malakama, pengakuannya memiliki kesaktian, diklaim pembodohan publik. Demi viewer semata, Cynthia dinilai rela berbohong dan membuat dunia bela diri Indonesia menjadi heboh. Bukan hanya sekali, Cynthia kerap membuat gerah para pelaku olahraga bela diri. Pertama, Cynthia dalam video yang sempat viral mewawancarai gurunya Agus Setiawan Jaya. Dia mengaku pernah melawan 200 orang sendirian, alasannya juga terbilang konyol karena wanita. Kemudian pernyataan kontroversial dari manajer Cynthia, Anjar Weni, yang menyatakan sang pesilat pernah lawan 40 orang sendirian. Lewat kolom komentarnya, Anjar sempat mengundang salah satu warganet membuktikan kesaktian Cynthia lewat kolom komentarnya. Bukan cuma itu, seorang bernama Rido mengaku sebagai murid Cynthia. Dia menyatakan bisa mengangkat beban mencapai 300 kg, di mana itu sudah melewati rekor angkatan Eko Yuli Irawan. Pengakuan-pengakuan di atas perlahan terlihat seperti dusta, apalagi setelah anggota gerakan Tagar Bela Diri Bersatu menggeruduk markas Cynthia di Lampung. Gerakan itu dikawangi atlet MMA nasional Macam Suwardi, Rudi Ahong Gunawan, dan Theodorus Ginting. Tujuan kedatangan mereka adalah ingin mengklarifikasi atas pernyataan-pernyataan Cynthia. Suwardi CS ingin Cynthia memberikan pembuktian atas klaim yang sudah bikin resah dunia bela diri nasional. Apalagi kontennya telah meresahkan karena bisa ditiru anak-anak dan berujung cedera. Tapi selama 2 hari di Lampung, 8-9 Agustus, Becak Lawu sama CS sama sekali tak melihat Cynthia maupun Agus menampakkan batang hidungnya. Mereka tak datang bahkan saat ditunggu di markasnya. Dari keduanya tak ada yang datang. Kami cuma ditemui perwakilan mereka, kuasa hukumnya. Heran juga kok malah didatangi kuasa hukum. Salah kami apa? Kan cuma mau pembuktian, kata Suwardi kepada FIFA. Kami datangi ke markasnya, tak ada juga. Muncul muridnya, lalu mereka mau pembuktian dengan benda-benda kayak gagang sapu berbahan seng. Bukan seperti itu maksudnya, sambungnya. Borok Cynthia juga turut dibongkar oleh mantan atlet sekaligus wasit MMA Mustadi Aneta dalam akun YouTube Sport One. Dia melakukan investigasi tentang kebenaran soal Cynthia yang menghancurkan benda-benda keras. Mustadi sampai mengunjungi tempat Cynthia menghancurkan pilar tembok yang sempat viral. Sebelumnya, Cynthia dalam video memamerkan ilmu menghancurkan pilar tembok bangunan yang tebal. Dengan 2-3 kali pukulan, sangat mudahnya tembok itu hancur, tapi Mustadi punya pendapat lain. Dia menilai tembok itu bukan dihancurkan oleh tangan, melainkan benda keras, salah satunya martil. Dan selebihnya, video pukulan dan hancurnya pilar tembok diolah melalui proses editing, sehingga menghasilkan seolah-olah Cynthia yang menghancurkannya. Mustadi mengatakan kebohongan Cynthia makin jelas dengan adanya sejumlah titik bekas hantaman benda-benda keras di hancurnya pilar yang katanya dilakukan dengan tangan mulus dari Cynthia. Mustadi berani memastikan jika itu bukan perbuatan tangan manusia. Jadi bisa saya pastikan itu bukan dihancurkan tangan atau kaki, kata Mustadi. Cynthia semakin tersudut setelah host sekaligus ilusionis kenamaan Indonesia, Deddy Corbuzier, ikut membuka rahasianya. Deddy mengakui sempat bertemu Cynthia dalam sebuah acara televisi. Ketika itu, Cynthia memamerkan pembekokan sebuah batang besi. Awalnya, Deddy sempat terkejut. Dia kemudian bertanya tentang yang diperagakan Cynthia, murni teknik bela diri atau trik sulap. Bilangnya bela diri, lalu gue minta tuh selang besi, gue pukul, pengok bos, kata Deddy di depan Theo, Suwardi, dan Mustadi dalam acara Close the Door di podcast akun YouTube miliknya. Rasa penasaran Deddy semakin tinggi.
Dia meminta kru mengambil besi yang lain yang tidak disiapkan Cynthia. "Ambil dah tuh besi," ditendang sama dia. "Bengkok tuh kaki," ujar Dedi. Sementara itu, Harry Pras, pegiat seni bela diri silat, melalui akun YouTube pribadinya pada Jumat 14 Agustus 2020 membongkar salah satu contoh kebohongan Cynthia dalam video pamer ilmu menghindari tembakan peluru. Menurut Harry Pras, ini adalah sebuah trik editing video, itu bisa dilihat melalui frame per frame. Pria yang juga ahli di dunia perfilman itu paham betul apa yang terjadi. Contohnya ketika peluru ditembakkan dan Cynthia berhasil menghindar, ada beberapa pecahan botol yang terkena peluru menghilang. Kita tidak boleh menipu masyarakat. Kita tidak boleh membuat video yang mengandung unsur kebohongan. Manusia tidak lebih cepat dari peluru, kata Harry Pras. "Saya membongkar video editing dari Cynthia yang menghindar peluru tersebut," lanjut dia. Sebelumnya, mantan atlet sekaligus wasit MMA, Mustadi Aneta juga membongkar borok Cynthia soal kemampuannya memukul pilar tembok tebal dengan tangan kosong. Menurutnya, pilar tembok itu bukan dihancurkan oleh tangan melainkan benda keras, salah satunya martil. Dan selebihnya, video pukulan dan hancurnya pilar tembok diolah melalui proses editing sehingga menghasilkan seolah-olah Cynthia yang menghancurkannya. Sementara itu, Deddy Corbuzier juga mengaku bingung ada pesilat wanita ngaku sakti lawan 40 orang. Klaim itu muncul dari sang manajer Anjar Weni saat Cynthia mampu mengalahkan 40 orang sekaligus dan membunuh 5 diantaranya. Tentu saja klaim ini bikin Dedi terheran-heran karena kalau benar-benar terjadi, kasus itu bisa saja diusut oleh polisi. Pun Dedi bingung dengan klaim lawan 40 orang yang digemborkan pihak Cynthia. "Lawan 2 orang saja sudah engap, kalau pakai pistol juga masih kalah. Peluru habis, ada sisa 2 sih, tapi gue lempar," canda Dedi bersama 3 bintang tamunya yang merupakan para praktisi bela diri, Theodorus Ginting, Suwardi, dan Mustadi Aneta. Theo juga ikut angkat bicara soal klaim Cynthia melawan 40 orang. Menurutnya, itu jadi kasus yang sangat aneh. Singa Karo memberikan pandangan logis terkait klaim tersebut dengan membandingkan bagaimana nasib orang yang cuma memukul lawannya dalam situasi pertarungan jalanan. "Begini deh, kalau kita gebuk orang di jalan saja, polisi sudah telepon. 'Hei, kamu pukul si A ya? Ini ada visumnya. Lapor dulu, bukannya begitu Pak?' ujar Theo. Serupa tapi tak sama, Suwardi memberikan pendapatnya. Becak Lawu menilai klaim tersebut bisa saja melecehkan citra polisi. Ibaratnya begini, kalau dia klaim macam itu kan di media sosial, apa nantinya publik tak bertanya-tanya, polisi kerjanya apa? Secara logika, ia tidak masuk akal, terang Suwardi.